Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Iya. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, aku sebelumnya mau mengucapkan selamat datang di salah satu kegiatan yang aku laksanakan hari ini. Aku kasih nama ngobrol asik siang-siang. Di acara ini aku bakalan nemenin teman-teman semuanya dalam beberapa menit ke depan ya untuk ngobrol asik seputar pembahasan mahasiswa. Nah, tapi hari ini aku mau ajak kalian untuk membahas salah satu topik tentang salah satu hal yang mungkin bisa bikin kita flashback gitu ya ke masa awal-awal kita habis lulus. Nah, kali ini aku mau ngobrol santai aja nih sama salah satu teman aku yang baru aja lolos seleksi SNBP atau biasa kita kenal dengan seleksi nasional berbasis prestasi. Nah, sebelumnya di samping aku ini berada Fanda. Mungkin bisa kenalan dulu ke teman-teman penonton. Santai aja kita ngobrol. Halo, aku Fanda. Hai. Nah, Fanda ini adalah salah satu teman aku yang sama-sama kita dulu berada di salah satu sekolah yang sama, ya. Nah, namun kemarin ada kabar bagus nih dari si Fanda ini. Dia itu habis baru aja mungkin bisa diceritakan ya gimana sih after lulus itu bisa keterima SNBP. Ini salah satu kabar yang menggembirakan gitu loh. Nah, tapi aku mau nanya deh, jujur banyak yang bilang kan kayak SNBP itu sebenarnya tuh kayak jalur keberuntungan atau jalur hoki aja. Tapi gimana sih menurut kamu kalau SNBP itu hoki atau emang kayak ada strategi tersendiri gitu? Menurut aku pribadi ya, SNBP itu mau setinggi apapun nilainya, punya prestasi banyak, tapi SNBP itu memang hoki atau beruntung. Karena teman-temanku aja yang mereka eligible 1 sampai 10 atau memiliki prestasi yang banyak, mereka harus tetap SNBT karena tidak hoki di SNBP. Berarti gini ya kesimpulannya, kalau misal mereka itu udah ada di peringkat eligible yang lebih tinggi pun nggak menjamin mereka bisa lolos di salah satu univ itu. Ya. Gitu ya. Nah, tapi kan itu ada jalur hoki ya katanya. Kalau menurut kamu. Nah, tapi kalau aku boleh nanya-nanya nih, kalau perjalanan dari nilai raport kamu dari kelas 10 ke kelas 12 itu kamu emang ngerasa konsisten atau gimana tuh? Untuk nilaiku raport dari semester 1 sampai semester 5 itu, kalau dilihat dari hasil raport yang dibagikan oleh guru itu cenderung kayak meningkat, tapi nggak meningkat yang meningkat banget, Nggak pesat kayak gitu ya? nggak pesat, kayak bertahap sampai semester 5 ini ya Lumayan ya, berarti kayak signifikan aja gitu, cuman nggak yang langsung terlalu tinggi. Karena kalau misal langsung terlalu tinggi, takutnya di semester selanjutnya malah turun. Oke, itu kan dari nilai ya, nilai raport. Tapi selain dari nilai raport itu, kamu kayak ada nggak sih kayak prestasi yang mendukung, mungkin dari sertif atau apa itu dari kamu sendiri, ada nggak kayak mengajukan gitu buat lolos ke SNBP ini? Enggak, aku nggak menyertakan prestasi, enggak. Oke, jadi kan ini kan lolos di SNBP Universitas Tidar ya. Jurusan apa tuh kalau boleh tahu? Manajemen Fakultas Ekonomi ya. Yap. Itu salah satu fakultas tetangga kita ya teman-teman semuanya. Nah, mungkin selain di Universitas Tidar ini, pilihan kedua yang kamu ambil tuh di universitas mana? Dan jurusan apa kira-kira? Pilihan keduaku itu di Universitas Pulau Warman, terus prodinya sama, manajemen. Pulau Warman itu di Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur. Jauh banget ya teman-teman. Iya, jauh banget, tapi jurusannya masih sama ya? Iya, karena waktu konsultasi sama guru itu disuruh nyoba coba apa di luar Jawa. Biasanya kalau yang di luar Jawa itu
peluang untuk orang di luarnya itu lebih banyak, tapi ternyata masih rezekinya di yang satu Jawa, satu lokasi ya, satu ya. daerah. Nah, itu berarti salah satu peran yang paling berpengaruh dalam menentukan pilihan kamu, yaitu peran dari guru BK itu tadi. Nah, selain itu kalau itu kan berarti secara nggak langsung guru BK itu kan membantu untuk memilih apa ya, jurusan dan juga merekomendasikan itulah mana yang terbaik gitu kan. Itu salah satu peran yang sangat membantu sekali ya. Ya kan? Nah, terus pernah nggak sih sebelum pengumuman ini kan after lulus atau sebelum lulus ini daftar SNBP? Sebelum lulus, karena pengumuman pembuatan akun kan Februari, terus habis itu pertengahan Februari itu ada daftar SNBP dibuka, jadi nunggunya juga lumayan lama. Nah, itu dalam rentang waktu yang lumayan lama itu tuh kamu ngerasa ini nggak sih kayak aduh lolos gak ya, kayak insecure atau mungkin kayak nggak, mungkin ragu gitu loh mau lolos apa nggak ini? Ya agak ragu-ragu sih, soalnya kan kayak dilihat dari passing grade-nya juga manajemen Untit itu kan juga banyak yang daftar, cuma 1/10 gitu kan, jadi kayak lolos nggak ya, nilainya juga saingan di sekolah aja nilainya juga pada tinggi, jadi agak ragu-ragu. Nah, terus aku penasaran nih, karena dulu kan aku juga ikut seleksi SNBT, itu kan berbasis ujian kan. Nah, waktu aku buka itu pun aku ngerasa kayak deg-degan banget, takut ini beneran lolos apa enggak. Mungkin dari teman-teman juga kan di sini relate kan, yang ikut pengumuman itu kan mesti deg-degan kan, kayak aduh mungkin butuh teman atau siapapun yang bisa nemenin biar nggak deg-degan sendirian gitu. Nah, dari aku dulu juga ditemenin sama orang tua buka pengumuman itu secara langsung, dan orang tua aku pun ngerasa juga seneng, wah nggak percaya, nggak nyangka juga gitu loh. Nah, itu dari ujian. Kalau dari prestasi itu apalagi ngerasa nggak nyangkanya tuh lebih besar lagi kan. Nah, itu gimana reaksi orang-orang terdekat waktu kamu tahu ternyata lolos nih SNBP? Karena ini tuh salah satu, mungkin kan tadi menurut kamu itu kan suatu keberuntungan kan, suatu hoki yang mungkin tuh belum bisa digapai oleh anak-anak yang eligible-nya lebih tinggi dari kamu. Gimana tuh waktu awal-awal? Waktu buka SNBP itu aku sendirian di kamar karena kan nggak berani buka sama orang tua kan. Takutnya kalau tiba-tiba merah dapat warna cinta yang sebenarnya nggak cinta itu tuh kayak aduh, kayak dapat mengecewakan orang tua kan. Jadi di kamar dulu kayak dapat notif dari teman-teman tuh kayak oh merah, nggak jadi gini-gini kan, jadi kayak tambah mikir kan. Terus ya udahlah, mau gimana pun tetap harus lihat hasilnya. Akhirnya aku buka, ternyata kok masih rezekinya itu biru, baru bilang sama orang tua, terus orang tua juga senang pastinya. Terus ya sih. Terus kalau ini dari sudut pandang kamu sendiri yang tadinya udah lolos di seleksi SNBP yang berbasis prestasi, yang mana tadi menurut kamu sendiri itu adalah salah satu jalur yang lebih dominan ke jalur keberuntungan atau lottery. Nah, mungkin dari kamu sendiri ada nggak sih kayak tips buat teman-teman atau adik-adik yang masih berjuang ya sebelum lulus besok, itu ada nggak buat lolos SNBP? Mungkin dulu waktu kamu kelas 10 tuh yang mungkin bisa untuk pelajaran buat adik-adik yang nonton podcast kali ini apa nih? Mungkin ya mempertahankan nilai, kalau bisa ditingkatkan nilainya, terus berdoa, karena mau apapun jalurnya itu kan tergantung juga sama doa kita kan. Jadi perbanyak doa, perbanyak tingkatin nilai, sama persiapin buat misal nggak lolos, jadi ada kayak jaga-jaga buat SNBT, dan itu harus jauh-jauh hari harus dipersiapkan. Karena kalau nggak siap cuma persiapannya 1 bulan tiba-tiba buka kan ya belum menjamin juga ya berarti. Nah, mungkin untuk kesimpulan ngobrol asik di siang-siang ini aku bisa tarik satu kesimpulan, jika
lolos seleksi SNBP itu masih belum bisa apa ya, belum bisa diukur dari berapa rajinnya kita belajar di waktu yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Dari kelas 10, 11, 12 mungkin kita belajar dari semester 1 sampai semester 5, kita mengumpulkan nilai, kita mungkin belajar bareng sama teman-teman, dan mungkin dalam kan kalau SNBP itu kan ada eligible kan. Nah, itu mungkin kita berada di dalam rank yang mungkin terbilang rendah gitu, dan kita merasa minder mungkin. Nah, itu tuh belum bisa menjamin semuanya, belum bisa menjamin kita untuk lolos di seleksi SNBP. Nah, kuncinya dari seleksi SNBP itu sendiri, kalau aku tarik kesimpulan dari hasil ngobrol kita tadi adalah, yang pertama kita harus konsisten untuk menjaga nilai, walaupun itu nggak menjamin, paling nggak kita bisa berusaha lah ya kan. Terus yang kedua diiringi sama doa, dan ya kuncinya tetap belajar terus kan. Kalau misal kita nggak lolos ya berarti untuk paling nggak kita ada persiapan buat di seleksi ujian berbasis ujian tadi. Nah, mungkin untuk ngobrol asik siang-siang kali ini aku cukupkan sampai sini. Dan apabila aku salah di sini, merasa di sini masih banyak kurang dalam menyampaikan sesuatu, atau mungkin ada salah kata dalam aku ngobrol sama Fanda atau sama teman-teman semuanya, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.